Siap, siap. Tahun 2020 mas Rayana gitu terang ya semuanya. Kalau di sini sih orang-orang ngobrolnya tahun 2020 itu cuma 4 bulan gitu. Nah, pertama bulan Januari, kedua bulan Februari, ketiga bulan Maret, setelah itu bulan Desember gitu. Kebanyakan anak COVID gitu selama bulan April, Mei, Juni, Juli, begitu November gitu. Kebetulan kan Desember baru ditemukan lagi. Anu kedua resesi lah, itunya ekonomi resesi dan pasti sama teman-teman yang tinggal di Indonesia melihatlah perubahan antara tahun 2019 dengan tahun 2020 gitu. Kalau tahun 2020 secara definisi 2 kali pertumbuhan GDP gross domestic product negatif, secara per definisi resesi sebenarnya gitu. Cuman kalau dilihat dari respon market sih kemarin begitu pengumuman pertumbuhan GDP bulan kuartal 3 di November kemarin itu relatively orang melihatnya tanda positif lah untuk kembalinya Indonesia ke jalur normal deh gitu. Terus terakhir vaksin sekarang economic recovery lah. Karena ini terus ke pendaknya, alhamdulillah terus saya kabar, saya vaksin. Orang teh jadi lebih positif menatap masa depan gitu, menatap 2021. Insya Allah ekonomi kembali bergeliat dengan ditemukannya vaksin. Tentu saja ngaranna dengan adanya vaksin dan tentu masalah langsung selesai kan, masih banyak juga yang harus PR yang harus diselesaikan, termasuk urusan tes vaksin, kemudian sertifikasi, pembelian vaksin, distribusi vaksin dan lain-lain. Termasuk kasus Indonesia kan kemarin Cina sudah beli kita vaksinnya ya, sudah datang malah Sinovac, tapi masih belum kabarnya tidak seefektif vaksin-vaksin yang lain seperti Moderna, Pfizer dan lain-lain lah. Kalau di grup di Tasik mah pun biang ngobrol nanti pokoknya mambung divaksin, Cina ada vaksin nanti Cina dan lain-lain lah begitu ya. Tentu saja tidak serta-merta menyelesaikan masalahnya. Terus, iya terkait dengan resesi lah. Iya rada loba sih datanya, rada liar. Tapi kurang lebih sederhana nama. Ini data diterbitkan oleh BPS, ini bulan November. Sama ada data juga dari DJPPR, Kementerian Keuangan. Ini grupnya Kang Yasir lah, secara umum kan Kementerian Keuangan. Di bawah Kementerian Keuangan bukan Kang Yasir teh? Bukan ya? Keuangan. Beda Kang Nanang. Beda alhamdulillah. Berarti Jongjon ya, saya menampilkan data ini Jongjon. Ya. Tahun 2019 akhir tahun 2019 itu pertumbuhan gross domestic product, pertumbuhan produk domestik bruto itu PDB masih 4,97 gitu. Pas di kuartal 1 itu sudah mulai melandai, menurun ya, 2,87. Terus di kuartal 2 kemarin paling dalam, paling berat, minus 5,32. Pas November minus 3,49. Artinya kegiatan produksi, kegiatan ekonomi secara keseluruhan bangsa Indonesia selama tahun 2020 ini terkendala gitu dengan adanya COVID, pembatasan wilayah, terus kantor-kantor tutup, kemudian mall tutup, spending kurang, dan lain-lain. Bahkan nih kayaknya pertama dalam sejarah Pak Jokowi nih, tahun 2020 ini, defisit APBN sendiri kan sampai direvisi 2 kali ya, sampai ada PP sampai Perpres nomor 72 tuh, kalau defisit diperbolehkan sampai minus 0,634 gitu. Biasa nama sih defisit dijaga di minus 3%. Bahkan untuk tahun 2001 masih defisit 5% kemarin obrolan di RAPBN 2001. Puntennya dikoreksi beli lepas. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi ekonomi berat tahun 2020 teh di dia pentingnya emergency fund, dana darurat gitu. Karaos pisan benar-benar penting kita memiliki dana darurat. Biasanya kan lamun orang ngobrol soal rencana keuangan, dana darurat itu kan biasanya mah sebatas teorinya, wah sisihkan dana darurat, lamun misalnya ya kondisi kuma tahun 2020 mah
si dana daruratnya benar-benar kepake gitu, benar-benar penting ayana. Cepetnya pakai laptop ini. Kang Nanang, Dalam- punten mute all dulu Kang Nanang, sorry. Mute all dulu. Siap, mute all Mute all dulu. Kalau sudah mute all. Mute all. Halo, kadangunya saya nyarios. Ya. Punten di mute all supaya supaya rame nembe. Ya. Biasa di unmute tidak. Anu kantun di unmute nyaliranya jadi anu periogi kantun di unmute nyalira. Karaos pisan pentingna emergency fund dana darurat karena banyak sekali kejadian orang di mana kehilangan pekerjaan. Terus karena kondisinya oge karena COVID 2020 teh seroge medical emergency tiba-tiba aya masalah kesehatan lah, kedah ke dokter, kedah berobat atau minimalnya memperkuat imunitas tubuh lah merenya membeli vitamin booster lah, tes kesehatan sareng-sareng. Abdi kagungan Punrai itu di Tasik biasanya karena wedding lah gitunya, ngisi wedding. Selama tahun 2020 mah berat pisan gitu, dan tidak ada juga wedding juga tidak ada gitu. Kebetulan anjeunna PNS meskipun tidak ada penghasilan tina wedding gitu, masih biasa kenging gaji bulanan. Nah, sementara rencanganana anu hanya mengandalkan dari wedding yang biasanya di bulan-bulan biasa penghasilan anak besar, begitu lockdown kemarin saya wedding itu penghasilan tuh kering sama sekali, tidak ada pemasukan gitu. Sampai yang beli popok wae hese gitu, beli popok, beli susu dan lain-lain. Dengan adanya dana darurat yang minimalnya lah 3 bulan pengeluaran rutin orang atau sampai 6 bulan, namun 6 bulan kan lebih leluasa ya. Jadi lamun misalnya kondisi berat April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September teh orang bisa bertahan relatifly gitu. Nah, berarti ini pelajaran penting lah terkait dengan dana darurat. Jangan sampai orang tidak punya dana darurat dan belum tentu kan 2021, 2022 dan seterusnya kondisi jika COVID kamari bisa terjadi deh kan orang tak apal. Bisa terjadi dah nu kamari oge orang teu nyangka COVID akan terjadi, ternyata begitu guys kejadian terjadi. Nah ini kurang lebih ayat 3 step lah. Pertama pastikan bahwa yang namanya dana darurat itu tidak dipakai. Gitu. Yang kedua, kalaupun dipakai, responsible use, pastikan sesuatu yang benar-benar penting. Gitu. Tapi lamun geus dipakai nomor 3 replenish, isian deui gitu. Jadi lamun misalnya geus kapake dana daruratnya, pastikan diisi lagi. Di mana naruh dana darurat? Macam-macam. Saya sendiri sih lamun dana darurat mah lebih baik di tabungan lah, misalnya buat 3 bulan gaji atau 4 bulan, buat 3 bulan penghasilan rutin atau 6 bulan penghasilan rutin, taruh di tabungan namanya gampang ngambil gitu. Atau kalau mau bisa juga lah di reksadana misalnya atau di deposito bisa wae gitu. Yang penting bisa dicairkan dalam waktu kurang dari seminggu gitu. Selama kurang dari seminggu orang bisa cairkan, insya Allah aman. Nusa terasna, nah ini masuk karena investasinya aset kategori. Ada upami orang bicara investasi kan kurang lebih aya 4 grup aset lah. Aya komoditas, jika emas, perak, cengkeh gitu dan lain-lain lah nih Kang Genta apal pisan lah urusan komoditas kopi, cengkeh dan lain-lain bisa disimpan ketika musim panen gitu dan bisa dikeluarkan ketika harganya lagi bagus. Nah untuk kasus di saya di Panjalu biasanya orang-orang teh begitu musim panen cengkehna dikeringkan disimpan gitu. Nah ke tahun depannya pas udah nggak musim panen harganya tinggi dikeluarin, nah itu naruh komoditas. Nah tapi tahun ayeuna kan bea cukai naik kemarin ya, baru pengumuman lagi bea cukai hargana henteu naik-naik, di garua we tuntungna gitu. Kemudian paper aset jika COD Certificate of Deposit, depositonya, kemudian surat berharga negara, reksadana, saham dan lain-lain. Terus properti, nu terakhir bisnis. Nah, sebelum lebih lanjut bicara soal investasinya, soal review investasi setahun ayeuna 2020. Ini masuk dulu ke sini nih. Ada 2 pengertian lah kalau kita bicara investasi. Yang pertama yield. Yield cash flow, pemasukan. Anu kedua gain. Gain ini peningkatan pokok dari investasi orang gitu. Nah, bedana yield itu akan kita peroleh ketika kita memiliki aset investasi.
Nah, kalau gain itu kita peroleh ketika aset investasinya orang dijual. Contoh sederhana, yield jika sewa rumah. Namun sewa rumah itu kita hanya akan dapat sewa rumah kalau kita memiliki rumahnya kan. Nah, kalau gain, capital gain, pertambahan modal aset kita, itu hanya akan didapat pertambahan modal itu kalau barangnya dijual. Jadi kalau rumahnya dijual, baru kita dapat selisih antara dulu waktu kita beli dengan sekarang waktu kita jual. Nah, kalau yield itu hanya akan didapat ketika kita memiliki sewa, hanya didapat ketika memiliki dividen, kita hanya dapat ketika kita memiliki sahamnya. Gitu. Kalau kita tidak memiliki sahamnya, ya mau menang dividen. Gitu. Nah, biasanya orang teh ada yang mengejar yield, ada yang mengejar penghasilan, cash flow gitu. Ada orang yang melulu mengejar capital gain. Nah, tapi sebaiknya kita bisa balance lah antara yield sama gain. Nah, sedikit pengingat nih. Kalau kenapa sih kita semangat pisan investasi gitu, semangat pisan ngobrolkan investasi gitu kan? Orang memang diajarkan untuk berdagang, diajarkan untuk berinvestasi gitu dalam hal-hal yang sifatnya dunia maupun akhirat gitu. Nah, untuk urusan akhirat kan ayatnya sudah jelas ya, kalau misalnya kita berbuat kebaikan, menafkahkan sesuatu di jalan Allah teh, bisa satu kebaikan, satu butir itu jadi 7 batang, kan? Dari 7 batang jadi 100 gitu. Jadi setiap butir yang kita tanam itu mendapatkan return of investment gitulah kurang lebih 700 kali lipat gitu kan, itu luar biasa gitu. Kalau kita bicara persentase, berarti kan kurang lebih 70.000% gitu kan. Dan yield yang sangat besar. Bahkan di Quran kan dalam hal-hal urusan akhirat wae Allah ngajarkeun soal bayi, soal apakah kamu mau saya tunjukkan tentang perniagaan gitu yang membuat kamu dijauhkan dari api neraka dan lain-lain gitu. Nah, saya sih sebenarnya tertarik bicara investasi dan lain-lain karena untuk urusan dunia dan akhirat kan memang diajarkan bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar gitu sehingga mendapatkan hasil yang lebih besar. Terus kadilah di cash flow. Nah, mungkin teman-teman udah pasti kenal inilah, apalagi Kang Egis nih udah ngolotok nuki ya Kang Egis. Kang Egis pasti udah ngolotok nuki ini dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Ini teh kadangu ya? Halo? Kadangu. Ah ya, siap. Hadir. Ini kadangu ya. Siap hadirnya. Ini dari bukunya Robert Kiyosaki. Kenapa saya ke sini dulu? Ini kan kalau kita bicara investasi gitu ya. Bicara investasi itu tujuan besarnya apa sih gitu kan? Tujuan besar nama kan kumaha carana supaya bisa mensustain, bisa melanggengkan lah gitu, membuat pengeluaran kita atau kebutuhan kita di dunia ini kan stabil gitu. Aya 2 hal lamun bicara akuntansi mani Kang Yasir masternya ya, Kang Yasir Teh Ailani urusan akuntansi mah guys jago napisan lah. Ternyata meskipun orang poho-poho inget gitunya urusan akuntansi waktu baheula keur diajar SMA gitu, bahkan mungkin teu ngarti dulu mah manfaatna naon si akuntansi gitu. Saya begitu masuk diajar di perencanaan keuangan maupun investasi, kita harus tahu minimal financial statement lah gitunya meureun ngejudul nanti laporan keuangan. Laporan keuangan itu cina ada 3 yang utama. Pertama aya income statement, laporan laba rugi ya tentang penghasilan nih, masuknya berapa, keluarnya berapa. Yang kedua tentang neraca atau balance sheet gitu. Asetnya berapa, liabilitas sama equity-nya berapa gitu. Nah, ini dia sederhanakan kalau misalnya kita bisa membaca ini ayat 3 kategori lah ketika kita berbicara tentang pemasukan, penghasilan. Pertama nih yang grup yang pertama yang ini ya, ketika kita mendapatkan penghasilan dari job, dari pekerjaan berupa gaji, biasanya ada kelompok orang yang semua gaji itu habis untuk pengeluaran. Contoh sederhana waktu orang ke kuliah lah atau ke sekolah dulu.
begitu kita nerima uang dari orang tua, kan habis ya, habis buat kosan, habis buat makan, habis buat minum, habis buat jalan-jalan, dan lain-lain. Tidak ada yang bersisa di neraca. Tidak ada yang jadi aset, tidak ada liabilitas, tidak ada ekuitas. Kelompok yang kedua, ketika dia menerima penghasilan, penghasilan itu habis untuk pengeluaran, akan tetapi ada dulu yang masuk jadi liabilitas, ya, masuk ke neraca. Contohnya dipakai angsuran rumah, gitu ya. Contohnya pakai angsuran kendaraan, contohnya dipakai naon lah gitu. Iya, anu kedua. Anu katilu, ada kelompok orang-orang di mana dia sudah tidak lagi menggantungkan penghasilannya dari gaji atau dari penghasilan yang dia kerjakan aktif income gitu ya. Penghasilannya itu justru dihasilkan dari aset gitu. Jadi kumaha aset yang dia miliki itu mulai bisa menghasilkan sesuatu buat dia. Nah, itulah tujuan orang investasinya di 4 kelompok aset tadi. Kumaha carana aset-aset yang kita tadi miliki itu bisa menghasilkan sehingga suatu saat kebutuhan kita, pengeluaran kita itu bisa dipenuhi dari income dari aset. Ini sederhana lah, contoh sederhana yang sempat saya bahas dulu di teman-teman 2 genep dulu, tentang kumaha aplikasi akuntansi di lingkup pribadi, di lingkup keluarga. Kalau bisa nih setiap bulan kita bikinlah rencana anggaran belanja rumah tangga, nah supaya ketahuan dari sini mana yang di posisi mana kita, apakah kita di posisi yang pertama ini, apakah di posisi yang kedua atau yang posisi yang ketiga. Namun di posisi yang pertama biasanya penghasilan, atau posisi yang pertama atau yang kedua biasanya penghasilan cuma dari active income, dari gaji gitu ya. Tapi lamun yang ketiga itu bisa mulai dari penghasilan dari usaha, penghasilan dari rental rumah, sewa rumah, penghasilan dari sewa mobil, penghasilan dari royalti, misalnya Mia bikin buku atau endorsement lah misalnya. Bisa kan tinu kitunya YouTube channel misalnya guys menghasilkan, dalam tanda kutip orang guys perlu nyeun di video lah khusus, tapi nunggu aya wae bisa menghasilkan. Tah disambung dengan yang ini, neraca saldo keluarga. Tadi ya, neraca daftar aset dan kewajiban. Nah, semakin banyak aset yang kita miliki dan bisa menghasilkan, itu semakin baik dibandingkan dengan kewajiban yang kita miliki. Nah, sehingga kan ari aset sama dengan kekayaan bersih atau equity itu sama dengan total aset dikurangi total kewajiban ya. Semakin besar equity yang kita miliki, itu semakin baik. Nah, aya 4 kategori aset lah gitu kalau kita bicara aset. Ini yang pertama adalah aset yang nilainya negatif, nah, tapi arus kasnya negatif kan. Kalau balik lagi ke sini mah, balik lagi ke sini ya. Nah, kalau balik lagi ke sini, kan ada, kalau kita memiliki sesuatu aset itu bisa jadi menghasilkan uang atau bisa jadi mengeluarkan uang gitu ya. Ada cek bahasa Robert Kiyosaki masih dia disederhanakan. Pokoknya semua aset itu adalah, semua yang menghasilkan uang adalah aset. Semua yang tidak menghasilkan uang adalah liabilitas. Tapi kan hari di standar akuntansi mah tidak begitu ya Kang Yasir. Mobil aja kan disebut aset ya. Betul Kang Nana. Ya, mobil aja disebut aset gitu, atau rumah yang kita tempati juga disebut aset gitu. Nah, tapi kalau bahasa si Robert Kiyosaki, rumah yang kita tempati itu bukan aset gitu. Kenapa? Karena selalu mengambil uang dari dompet kita gitu. Misalnya untuk pajak, PBB, untuk perawatan rumah, untuk listrik, untuk air gitu. Tapi kalau rumahnya disewakan, kita punya rumah, disewakan ke orang lain, nah itu baru aset kata dia. Karena menghasilkan keuntungan. Nah, orang ngambil standar aset menurut akuntansi welahnya lah ambil telier gitu. Nah, ini aset ini ada 4 grup lah. Pertama, aset yang nilainya negatif, terus arus kasnya negatif. Contoh mobil, motor, handphone. Nah, maksudnya teh asetnya itu semakin lama semakin berkurang nilainya. Kalau kita beli mobil harga 500 juta gitu, setahun kemudian atau 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian kan nggak akan 500 juta lagi, pasti berkurang. Udah gitu,
ngambil uang lagi terus-terusan dari dompet kita kan, untuk bensin, untuk perawatan, untuk asuransi, untuk pajak. Gitu. Nah, yang kedua, aset yang nilainya positif tapi arus kasnya negatif. Contoh tanah atau rumah yang kita tempati ya, rumah atau properti yang tidak disewakan atau rumah yang kita tinggali. Itu kan rumah yang kita tinggali itu punya capital gain kan, punya tambahan value, nilainya bertambah kan, semakin lama nilainya semakin bertambah. Akan tetapi seperti tadi saya sebut di awal, capital gain itu kan tidak bisa kita nikmati kecuali rumah itu dijual, gitu kan. Jadi sampai rumah itu dijual, kita akan selalu mengeluarkan uang untuk rumah itu, baik untuk pajaknya, baik untuk renovasi, perawatan, utilities, cair, listrik, dan lain-lain. Yang ketiga, aset yang nilainya negatif tapi arus kasnya positif. Contoh, punya mobil direntalkan atau punya motor dipakai Gojek, gitu, dipakai Grab. Nah, itu kan motornya atau mobilnya akan berkurang nilainya, akan tetapi dia menghasilkan pemasukan. Nah, yang keempat, aset nilainya positif dan arus kasnya juga positif. Nah, misalnya kita punya properti yang disewakan kan, capital gain ongkoh, yield-nya oke ongkoh. Jadi kita punya tambahan nilai atas aset tersebut. Di satu sisi kita juga dapat cash flow ya, pemasukan bulanan atau tahunan dari aset yang bersangkutan. Saham, misalnya boga saham, nilainya terus naik, terus kemudian juga kebagian dividen setiap tahun, nah itu kan berarti nilai gain-nya, capital gain-nya terus nambah, tapi cash flow-nya juga kita nerima. Nah, kalau bisa, ini yang kita banyakin itu adalah aset kategori 4, gitu. Nah, bolehlah ditambah dengan aset kategori 2 atau aset kategori 3, tapi jangan terlalu semangat di aset kategori 1. Ya, kalau misalnya memang perlu, ya silahkan. Misalnya Kang Yasir kan BPK nih, gitu, nggak enak kalau iPhone-nya bukan iPhone 12, gitu ya. Jadi harus pakai iPhone 12, gitu ya. Silahkan, gitu ya. Penting ya, tapi si make Nokia, mah kan kena di heureuyan. Gitu. Kunaon cina itu make Nokia, cina gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing lah, gitu ya. Oke ya, kita mulai review aset, perkembangan aset selama 2020. Pertama, emas, komoditas nih. Komoditas kan banyak tadi ya, tadi udah ngobrol di awal, cengkeh, kopi, komoditas pertanian, sawit gitu. Termasuk yang mau saya bahas di sini emas. Kenapa emas? Karena si emas ini menarik selama tahun 2020. Ini saya bandingkan, ini saya ambilnya dari pasar spot ya. Ini saya ambil dari pasar spot. Yang biru itu adalah harga emas dunia ya dalam dolar. Yang merah, yang oranye itu harga emas dalam rupiah. Awal tahun 2020 harga emas itu sekitar 700 ribuan lah ya, 700 ribuan, 800, 700, hampir 800 ribu gitu untuk yang logam mulia. Kemarin kan sudah dibahas panjang lebar sama Teh jadi pohon Neng Yayu, daulah di teh mimitin aku duk Neng, jadi langsung nyambung meneng Yayu mah. Neng Yayu. Kemarin terus dibahas ku Neng Yayu panjang lebar soal emas. Nah, saya hanya ingin ngasih highlight selama tahun 2020 ini emas luar biasa peningkatannya. Terutama dimulai peningkatan dari bulan Maret. Nah, ketika terjadi COVID ya, kasus COVID mulai merebak. Nah, kalau diamati, nih harga emas dalam dolar dengan harga emas dalam rupiah itu berbeda gitu. Kenapa? Karena harga emas di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, harga emas dunia naik turunnya. Yang kedua, nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, kebetulan pas bulan Maret ini, Maret-April, turun, termasuk nilai rupiah noge turun. Mungkin kalau ingat zaman itu udah sampai 15.000 ya, nilai tukar rupiah waktu itu. 15.000 rame-rame gitu. Jadi double karena harga emasnya naik, ditambah lagi dolar, ini sampai naik sangat tinggi. Sampai persentasenya naik hampir 42%. Jadi kalau misalnya waktu itu Neng Yayu misalnya beli emas di awal tahun,
kemudian dikeluarkan di kira-kira bulan Agustus, itu dalam kurang dari 1 tahun, capital gain-nya sudah sampai 40%. Nah, itu kan luar biasa ya. Kalau kita bicara investasi, kan kita biasanya investasi, kalau bicara deposito kan paling di sekitar 5% gitu. Kalau misalnya di emas, ini tahun 2020 ini menarik karena gain-nya bisa sampai 40% kalau dijual di bulan Agustus. Nah, sekarang nih udah mulai menurun lagi, bahkan tapi sekarang nih bulan Desember sudah agak mulai naik lagi ya, tapi masih turun dibandingkan bulan Agustus puncak-puncaknya. Nah, ini kan menarik melihat ini karena tipikal si emas ini kan seperti hedging ya, pelindung nilai gitu. Jadi kalau orang-orang melihat ekonomi resesi, juga tadi kan ditunjukkan ke sana, ekonomi melambat, stock market crash gitu, properti oge lambat gitu. Orang tuh melihat emas itu safe haven gitu, emas itu tempat orang naruh duit gitu, sehingga banyak orang yang beli emas. Apakah akan begini juga tahun 2021? Wallahu alam. Nanti kita bahaslah di akhir. Ini satu ya, emas. Yang kedua, ini saya ada perbandingan antara emas dari tahun 2010 sampai bulan Agustus nih, tahun 2020. Kan tadi puncaknya di bulan Agustus ya, 2020. Kalau dilihat nih ada pembandingnya, ada IHSG sebagai pembanding, ada inflasi yang warna biru, kemudian ada IHSG yang warna hitam, kemudian ada emas yang warna kuning dalam dolar, kemudian ada referensi. Kalau yang putus-putus itu referensi kalau misalnya kita punya reksadana pasar uang lah, misalnya dengan 6% return per annum. Jadi kalau tahun 2010 kita sama-sama punya Rp100 gitu, atau punya barang harganya Rp100, karena inflasi tahun 2020 itu harganya jadi Rp163. Gitu. Kalau kita punya emas di tahun 2010 seharga Rp100 gitu. Nah, kurang lebih di tahun 2020 bulan Agustus itu sampai Rp250 atau 2,5 kali lipat dalam waktu 10 tahun kan, 250% ya. Dalam 10 tahun kan gede, itu berarti sekitar 25% setahun. Tapi kalau dilihat teman-teman lihat polanya, ini dia baru melonjaknya di tahun 2020 aja nih, akhir tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, kalau saham indeks IHSG, nah itu relatively di atas, selalu di atas dari 2010 setelah krisis 2008-2009. Lalu di atas 2010 ada gerakan sedikit di 2015 nih, terkoreksi sedikit 2015. Tahun 2020 kalau misalnya yang bersangkutan bisa jual sahamnya sebelum crash di bulan Maret, itu bisa dapat gain yang sama seperti emas, 250. Jadi 2,5 kali dari investasi awalnya. Nah, cuman kan crash di bulan Maret, jadi kalau misalnya dia nggak sempat jual, itu dia cuma dapat gainnya di 1,8 atau 1,9. Matakna kemarin kan ada rame-rame ya, yang di yang di Amerika itu, ada anggota Senat di Amerika yang dia menjual seluruh sahamnya dia, begitu dia menerima briefing intelijen soal COVID-19. Gitu. Nah, itu memang waktunya jual gitu. Untung kalau misalnya dia nggak jual saat itu ya susah. Makanya orang-orang jadi curiga. Nah, ini orang mencari keuntungan diri sendiri gitu. Begitu dapat briefing intelijen, dia tahu, dia jual semua stoknya dia. Oke ya, itu Mas. Berikutnya ini SBN nih, surat berharga negara. Surat berharga negara. Ini surat berharga negara. Ini kan ternyata negara kita ini sekarang mau nggak mau ya, mungkin ada yang berbeda pendapat ya. Kang Egy dulu kalau bisa jangan hutang deh gitu ya. Nah, mau nggak mau nih negara kita sedikit banyak APBN-nya dibiayai sama hutang Kang Egy. Nah, salah satunya hutang dari warganya melalui surat berharga negara. Nah, ini namanya government bond ya, obligasi. Ketika kita membeli surat berharga negara, sebenarnya
kita menghutangi negara untuk pembangunan. Selama tahun 2020 itu ada setidaknya diterbitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setidaknya 6 surat berharga negara retail diterbitkan selama 2020. Ada 1, 2, ada 2 yang syariah ya, ada 3 yang syariah. Ada SR 012, ada ST 007, sama SR 013. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dari yang pertama kali sukuk retail 001 gitu sampai SR 13 nih, kalau teman-teman lihat, imbal hasilnya makin ke sini makin berkurang ya. Awalnya kan sekitar 8,25% suku bunga acuannya gitu. Makin ke sini makin rendah. Jadi yang terakhir tuh SR 13 itu sekitar 4%. Malah kemarin kan baru ada pengumuman lagi ya, BI menurunkan suku bunga acuannya jadi 3,75%. Nah ini SBN mungkin tahun ini nggak semenarik tahun-tahun dulu gitu ya. Dan kayaknya memang pemerintah sekarang menstimulus dengan adanya resesi ekonomi, menstimulus supaya uang itu beredar di sektor real gitu. Jadi suku bunga diturunkan, berarti kan orang jadi menstimulus supaya orang tidak tertarik nyimpen duit lah gitu kurang lebih. Dengan tidak tertarik nyimpen duit, digulirkan di sektor real untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, ini SBN, surat berharga negara selama tahun 2020. Nah, seperti apa sih SBN? Ya prinsipnya sekarang kan sudah full digital ya, nggak perlu lagi paperless lah. Saya sendiri di Saudi, saya bisa beli SBN, saya bisa bayar, saya bisa nerima imbal balasnya full online gitu, nggak perlu datang ke kantor ngisi formulir dan lain-lain gitu. Nah ini semua sekarang sudah full digitalized ya. Terus ini SBN selama tahun 2020. Kabarnya tahun 2021 itu SBN juga akan diperbanyak, akan ditingkatkan. Nah, cuman wallahu alam seperti apa kira-kira imbal hasilnya buat orang yang membeli unit, mudah-mudahan aja tetap menarik gitu ya, karena target pemerintah untuk 2021 kan besar untuk pembiayaan dari sisi SBN. Sorry, ini nggak perlu dibahas lah economic framework. Nah, ini reksadana, ya, mutual fund. Reksadana di Indonesia itu ada 4 kategori lah ya. Pertama disebutnya reksadana pasar uang. Yang kedua reksadana pendapatan tetap, yang ketiga campuran, yang keempat saham. Ya tentu saja ada kategori yang syariah, ada yang non syariah gitu ya. Tinggal mainnya di instrumen mana. Kalau misalnya pasar uang bukan berarti kalau yang syariah pasar uang itu bukan berarti jual beli uang gitu. Itu hanya penamaan saja. Prinsipnya sih di sini disebut 100% instrumen pasar uang seperti halnya deposito, obligasi negara dan lain-lain gitu. Nah, kalau dilihat nih selama tahun 2020, nih saya dapat datanya sampai September ya dari Bareksa. Kalau yang oranye ini pasar uang itu relatif tidak terpengaruh dengan ekonomi crash yang kemarin ya, terutama pasar modal yang crash di bulan Maret. Terus saja datar gitu, cuman yield-nya kecil, itu sekitar 5 sampai 7%. Gitu. Yang kedua, yang paling terpengaruh itu yang hijau, ini yang saham, gitu. Reksadana saham. Dan benar, saya kerasa tahu awal tahun itu saya punya reksadana Sukor Invest Syariah Equity Fund namanya. Awalnya itu saya udah 18% tuh, sampai bulan Februari saya udah untung 18% gitu. Tapi begitu bulan Maret atau April saya lihat lagi portofolio saya, wih kok minus 40% gitu. Ini ternyata memang merosot tajam gitu ya, dari mulai Januari, Februari itu puncaknya di pertengahan Maret sampai April itu benar-benar negatif, benar-benar minus gitu.
wah gimana gitu ya, sudah kita biarin aja, paling sempat di average down lah, sempat ditambahin karena kita lihat pergerakannya masih bagus, sempat ditambahin. Nah, alhamdulillah nih Desember kemarin, awal Desember itu sudah naik lagi gitu. Cuman dari pengalaman saya ya sudahlah, mendingan kita keluarin aja, nggak ngambil reksadana saham kecuali yang pasar uang mungkin ya, untuk mengamankan aset kayak dana darurat lah. Terus selanjutnya ini saham ya, stok saham. Nah ini ada yang menarik nih dari saham nih. Sebenarnya ini saya data yang kanan ini data saya ambil dari BI ya, Bursa Efek Jakarta, atau di websitenya idx.co.id. Selama 10 tahun, nah ini crash ini kan terjadi di 2008-2009. Ini kan tajam nih, 2008-2009. Kemudian terjadi lagi di 2015, 2016. Kejadiannya waktu itu di US, kemudian merambat kemana-mana. Kemudian yang terakhir nih tahun 2020, negatif lagi, kejadian crash. Akan tetapi meskipun crash, begitu kita selesai dari kepanikan orang-orang menjual saham gitu, ini saya bandingkan yang sebelah kiri, ini ada tabel yang saya ekstrak dari TradingView. Saya bandingkan 3 saham BUMN lah yang besar gitu. Jadi saham-saham ini ternyata bisa rebound cepat gitu. Bahkan respon terhadap, bahkan multi bagger gitu ya. Karena respon terhadap kebijakan pemerintah salah satunya. Ini saya bandingkan yang biru di atas ini BRIS, ya, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Kemudian yang merah ini, apa yang merah? Bentar. Kita ciri, yang merah ini dia Antam. Nah, kemudian yang biru paling bawah, biru muda itu Garuda Indonesia. Nah, ini ternyata responnya bagus gitu ya, rebound, bahkan salah satunya terkait dengan isu yang terkait juga dengan isu yang it's okay. No. Ya. Terkait dengan isu pemerintah lah, misalnya mulai dari reformasi BUMN gitu ya. Nah, seperti halnya merger antara perbankan syariah nasional menjadi Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Nah, survivornya kan kemarin Bank Rakyat Indonesia Syariah BRIS. Itu ayah Kang Idui. Nah, mungkin nanti Kang Idui bisa menambahkan lah, memberi insight nih terkait dengan merger Bank Syariah ini gitu. Dan memang sih kalau saya sendiri pribadi, terlepas dari polemik yang ada, saya termasuk yang setuju adanya perbankan syariah yang besar di Indonesia gitu. Setidaknya market pembiayaan yang lebih besar lah, buku 3 gitu, buku 4 sekarang bisa digarap gitu, karena sebelumnya kan nggak ada bank syariah yang cukup gede untuk menghandle pasar itu gitu. Terus sentimen seperti halnya Antam ya, terkait dengan baterai itu cepat juga itu mengerek Antam, bahkan sampai berapa persen tuh. Kalau yang BRIS tadi sampai 500% dia ya baliknya. Jadi kalau dulu beli di bulan Maret harga Rp150 gitu, sekarang udah Rp2.000 tuh harganya. Itu udah berkali lipat kalau yang teman-teman yang cekatan menangkap peluang gitu di pasar modal. Antam itu sampai udah berapa tuh, hampir 100% ya naiknya. Termasuk Garuda Indonesia, kemudian BUMN yang lain, termasuk juga saham-saham perusahaan yang dibeli oleh grupnya Asabri dan Jiwasraya gitu. Kalau teman-teman kan di awal tahun ini kan kita mendengar Asabri dan Jiwasraya kan yang berat gitu. Nah, saya sebagai yang belajar juga di pasar saham gitu, kok saya ngelihat ini fund manajernya di Asabri dan Jiwasraya ini kok kayak gegabah sekali gitu. Kalau saya lihat list perusahaan di mana Asabri dan Jiwasraya ini naruh saham, wah saya nggak kenal juga nih perusahaannya, fundamentalnya kayak begini juga gitu, kok bisa ya kayak begini dibeli gitu ya, dipikir-pikir gitu. Jadi ya kalau kemarin ada bahasan dari Kang Dani, kenapa kita nggak percayain aja gitu kayak reksadana, kasih dananya sama fund manager. Kalau saya lihat dari gaya
fund manager, ya nggak semua juga fund manager bisa kita inilah gitu, nggak semua fund manager kita bisa percayai. Kalau misalnya kita bisa handle sendiri urusan investasi kita, lebih baik gitu kan. Lebih baik kita investasi knowledge lah, sehingga kita bisa belajar lebih banyak. Oke, ini data selama 2015 sampai 2020. Ini terkait dengan dana-dana asing. Ini kan karena menarik, ini tahun 2021 kayaknya ini akan jadi salah satu katalis penting di pasar modal, ya, pasar saham, terkait dengan kembalinya modal asing ke pasar saham Indonesia. Saat ini yang menarik nih selama lockdown, terutama jumlah masyarakat Indonesia yang jadi punya akun di sekuritas saham Indonesia ini sekarang meningkat banyak, ya, meningkat pesat katanya selama 2020. Ini kan belum banyak nih orang Indonesia yang masuk ke pasar modal, baru mungkin sekitar 1 juta sekian orang lah gitu dari total 280-an juta rakyat Indonesia. Oke, lanjut properti. Ini properti selama 2020 itu kondisinya, ini saya punya data dari BI itu indeks harga properti residensial, ya, IHPR. Nah, IHPR selama 2020 ini menurun gitu, seperti halnya sudah bisa diprediksi. Nah, saya kira di sekitar kita juga mungkin teman-teman bisa melihat lah gitu, banyak proyek properti yang nggak jalan, kemudian penjualan menurun, karena orang juga ketika orang punya uang, jangankan beli properti, gitu. Kebanyakan orang yang tadi kasusnya kayak dana darurat tadi lebih mengutamakan menjaga cash untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi orang-orang yang jeli melihat peluang, justru tahun 2020 ini adalah kesempatan untuk mengincar properti-properti yang bagus, gitu. Kalau saya lihat beberapa properti meskipun masa pandemik itu ternyata masih mencatatkan laporan keuangan yang positif, gitu. Masih ada laporan keuangan yang positif, nggak sampai negatif lah gitu. Meskipun masa pandemi, ternyata orang-orang masih pada beli gitu. Dan mungkin untuk orang-orang yang cash-nya jauh lebih banyak dari kebutuhannya, inilah saatnya untuk membeli properti gitu. Terutama bulan-bulan kemarin ya, sebelum bulan Agustus gitu. Kayaknya kalau bulan sekarang nih, bulan 12 Desember, apalagi tahun depan Januari Februari, saya curiga orang-orang yang mempunyai keuntungan dari saham, karena sekarang pasar modal untung duluan gitu, akan mengamankan keuntungannya melalui properti. Jadi kemungkinan Desember, Januari, Februari tahun depan itu sudah akan kick in gitu ya untuk properti. Nah, saya lihat kayak misalnya Sumarekon di Bandung tuh orang udah mulai rame lagi tuh pesan Sumarekon di Bandung gitu, Pakuwon Jati di Surabaya gitu, dan lain-lain. Oke, nah saya kira itu review untuk 2020. Nggak saya bahas terkait dengan kategori aset nomor 4 ya. Kategori aset nomor 4 tuh tadi bisnis. Ini banyak di antara kita yang berbisnis. Insya Allah mungkin kita bisa memberi insight. Kang Yudi, Kang Idui, bisnis di Tasik dan tempat-tempat yang lain. Teh Vina juga ada bisnis juga. Kawan-kawan mungkin bisa kasih insight selama 2020 ini bisnis seperti apa ya gitu, dari sisi cash flow ya, pemasukan. Kalau saya sendiri, saya ada saham langsung di beberapa perusahaan, satu di Depok, satu di Banten. Itu selama tahun 2020 sangat berat kondisinya gitu, sampai kita harus restrukturisasi hutang lah judulnya, karena kita kan melibatkan dana orang untuk namanya kita MTN ya, medium term note. Jadi kita pinjam dana untuk digulirkan di modal gitu. Kita sampai minta restrukturisasi pembayaran setahun ke depan. Bahkan untuk urusan gaji aja, untuk urusan gaji karyawan itu agak morat-marit juga gitu ya. Targetnya sih memang gimana caranya kita tetap bisa bayar karyawan lah, apalagi pas bulan Ramadan kemarin, Idul Fitri, kan nggak enak kalau sampai nggak ngasih THR lah gitu. Itu kondisi-kondisi berat di mana kita berdarah-darah, ya akhirnya yang kita korbankan dalam tanda kutip gitu, ya kita negosiasikan adalah para pemodal gitu, dengan asumsi
para pemodal kondisi ekonominya lebih baik, lebih kuat daripada para pekerja. Gitu. Jadi kita kemarin mendahulukan pekerja dan dengan berat hati menghadap kepada para pemodal gitu untuk minta kebijakan. Mohon maaf kita belum bisa kembalikan dananya sesuai dengan jadwal, baru bisa kita kembalikan 2021 gitu. Nah itu yang kalau saya pengalaman di bisnis selama 2020 kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman lain yang bergerak di bidang bisnis jauh lebih bisa memberi insight lah tentang 2020. Oke, sedikit lagi ya teman-teman. Ini sekarang masuk ke katalis 2021. Nah ini 2021 ini kalau saya melihat termasuk saya ngobrol di beberapa grup terkait 2021 nih yang menarik ini kan pertama vaksin ya. Vaksin COVID-19 vaksin. Dipungkiri atau tidak, setiap penyakit itu kan ada obatnya lah begitu ya. Kalau misalnya kondisi ekonomi sekarang repot karena COVID-19, ya obatnya adalah vaksin. Gitu. Dan dengan adanya vaksin, terlepas dari eksekusinya di lapangan, itu sedikit banyak sudah memberi angin segar gitu, optimisme bahwa ekonomi akan kembali pulih lah. Gitu. Sehingga kalau dilihat dari pasar modal yang biasanya pasar modal pun ada istilah price in ya. Jadi dia indikatornya lebih dahulu bergerak sebelum aktual market bergerak gitu. Jadi sebelum kondisi ekonomi benar-benar pulih gitu, pasar modal sudah mulai pulih duluan gitu, udah mulai percaya orang transaksi dan lain-lain. Jadi dengan adanya COVID, dengan adanya vaksin nih, mudah-mudahan nih jadi katalis positif 2021 itu ekonomi akan kembali pulih. Nah, jadi kalau melihat ekonomi akan kembali pulih, nah sekarang pertanyaannya kita ya, harus bisa melihat peluang investasi di mana nih, gitu sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan di 2021. Nah sebenarnya hampir seluruh sektor sebenarnya bisa kembali ke normal dari mulai SBN tadi mungkin, kemudian reksadana udah mulai kelihatan, kemudian properti, kemudian usaha sudah mulai kembali. Nah kalau misalnya kita bisa menangkap peluang, insya Allah 2021 ini kondisi mulai membaik. Nah kan tetapi biasanya kalau kami melihatnya itu kita ranking gitu dari banyak aset yang kita kejar, itu yang mana yang paling dulu memberikan kita keuntungan lah gitu. Yang mana yang paling dulu bisa memberikan kita keuntungan. Kalau misalnya sekarang trennya di pasar modal, berarti mulainya kita dari pasar modal. Misalnya. Habis dari pasar modal kita masuk ke properti, habis dari properti kita masuk ke bisnis, habis dari bisnis kita masuk ke komoditas misalnya. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk komoditas, untuk emas gitu misalnya, untuk emas saya curiga tahun 2021 ini sementara kenaikannya tidak akan seperti tahun 2020. Kenapa? Karena salah satunya ada ini nih, influx dollar to emerging market nih yang ketiga nih. Saya langsung loncat yang ketiga, influx dollar to emerging market. Jadi salah satu katalis di 2021 ini dengan Biden katanya di Amerika naik jadi presiden, dia berjanji untuk bikin stimulus ekonomi kan. Salah satunya cetak dolar gede-gedean. Gitu. Dengan cetak dolar gede-gedean, dolar itu akan lari kebanyakannya ke emerging market. Nah, saya lihat ada beberapa fund manager yang utama aja di US gitu, di global firm. Itu kan ada yang besar kayak BlackRock, kayak Morgan Stanley, kayak Vanguard, kayak Fidelity gitu. Relatively mereka sudah bilang bahwa tahun 2021 itu salah satu fokusnya mereka adalah ke emerging market. Ke kita, salah satunya emerging market ini Indonesia salah satunya. Kenapa ke Indonesia? Ya kalau kita lihat dari pasar modal tadi, selama 2020, selama hampir sejak 2015 lah ini, sejak 2015 itu kebanyakan kan uangnya asing itu keluar dari pasar modal Indonesia. Sehingga 2021 ini diharapkan akan balik lagi gitu. Minimal di leverage dari 1,5 ke 3% aja itu udah gede gitu buat pasar Indonesia. Yang kedua, katalis 2021 ini berbagai peraturan atau undang-undang yang baru. Ini saya kira Pak teman-teman yang berkiprah di pemerintahan jauh lebih mengerti lah ya kondisi ini. Pertama SWF ya, Sovereign Wealth Fund gitu ya.
Itu kan baru ditandatangan tuh kemarin. Ditandatangan kemarin. Nah, buat pasar modal kemarin sangat semangat gitu menyambut SWF ini, karena ini jadi sarana di mana pasar modal uang asing itu masuk ke kita. Kemudian Omnibus Law, teman-teman udah tahu ya, terlepas dari pro dan kontranya, dari sisi market nih Omnibus Law ini memberikan lampu hijau gitu buat investor asing untuk masuk ke pasar ekonomi kita. Kemudian Kota Baru yang di Kalimantan, kemudian juga reformasi BUMN. Seperti halnya kemarin kalau saya lihat outlook-nya 2021 sama Pak Erick Thohir itu dia kan mengatakan ingin merampingkan BUMN. Dan banyak sekali sekarang BUMN yang klasternya mulai dikurangi gitu, dikelompokkan menjadi beberapa klaster yang saling berhubungan. Jadi kalau misalnya Garuda Indonesia itu jadi satu klaster dengan pariwisata, kemudian farmasi, industri farmasi, KF, INAF itu jadi satu klaster dengan rumah sakit yang dikelola BUMN. Gitu. Nah terus yang sekarang lagi rame nih dan mungkin akan jadi salah satu pendorong ke depan itu tentang Pegadaian. Ya. Pegadaian kemungkinan di merger sama BRI Agro ke depannya untuk pembiayaan UKM. Nah ini peluangnya besar ya teman-teman. Terus kalau kita lihat juga APBN tahun 2021 ini banyak banget nih gambarnya, mohon maaf. Intinya sih di APBN 2021 pemerintah masih fokus ke recovery ekonomi. Artinya pemerintah fokus di spending yang gede, salah satunya ini sampai 356 triliun dana pemulihan ekonomi nasional di bidang kesehatan, dukungan UMKM, kemudian ini banyak ya, termasuk dengan kayaknya infrastruktur juga masih terus jalan. Ini kalau dari sisi globalnya, ini saya ambil dari MSCI, Morgan Stanley Capital International Index di Indonesia. Itu dia ngelihat weight di Indonesia ini masih lagging, masih tertinggal dibandingkan emerging market yang lain. Ya. Makanya dia menargetkan setidaknya sekitar pertumbuhan di tahun 2021 ini, kan di tahun 2020 negatif tuh, dia negatif sekitar minus 4%. Dia di tahun 2001 dia menargetkan sekitar pertumbuhan di sekitar 22%. Artinya dana mereka pasti akan masuk ke sini. Itu aja kayaknya untuk tahun 2021. Ini masih banyak sebenarnya yang kita bisa obrolkan, cuman saya khawatirnya kepanjangan. Kita bisa ada forum yang lain, termasuk tambahan dari teman-teman. Saya tidak lupa mengingatkan, ini mumpung akhir Desember 2020, teman-teman yang ada waktu, ada baiknya meluangkan waktu untuk financial check up lah gitu ya. Untuk memastikan kalau misalnya tahun 2021 kita menggeber lagi investasi ya dari seluruh aset, bisnis, properti, komoditas, paper aset, itu kita tahu uangnya cukup gitu ya, uangnya cukup. Nah, ini ada yang kuning ini buat financial check up. Gitu. Dilihat aja kita ada hutang apa enggak, kita punya dana abadi apa enggak, dana darurat apa enggak. Kalau kita punya darurat dan siap untuk investasi atau enggak, berarti kita dalam posisi sehat untuk siap berinvestasi. Kita bisa ngobrol detailnya lah nanti. Ini saya tambahin yang sebelah kiri ini, katanya kita perlu 5 hobi katanya. Pertama, hobi yang menghasilkan uang, salah satunya bisa dari kegiatan investasi atau usaha. Yang kedua, hobi berolahraga nih, supaya kita tetap sehat, jaga imunitas, apalagi kondisi sekarang lagi tidak menentu ya, masih meskipun vaksin sudah ada, resikonya masih tetap besar. Kemudian hobi untuk menjaga kita kreatif, kemudian ngebangun ilmu. Nah kalau saya want to evolve your mindset itu lebih ke sisi keagamaan kita ya, ketenangan hati, kebersihan pikiran, dermawan sama orang lain dan lain-lain. Nah saya doain mudah-mudahan kita semua di grup ini dan kawan-kawan kita sesama alumni 2002 di SMA 1 Tasik, kita maju jadi orang mapan lah gitu ya. Mapan ini asumsinya asetnya banyak gitu, cukup aset, punya waktu untuk menikmati aset gitu.
Kemudian cash flow kita juga kuat, uang masuk kuat, cukup untuk memenuhi pengeluaran kita. Yang terakhir, cerdas keuangan. Nah, maksudnya dibuat grup ini kan targetnya yaitu untuk kita saling berbagi lah financial education, ya, kecerdasan keuangan gitu, untuk saling berbagi. Kan kalau misalnya kita bisa mempercayakan uang kita sama orang lain gitu, ditaruh di bank, ditaruh di manajer investasi, kenapa kita tidak belajar investasi di kemampuan diri kita sendiri, sehingga kita percaya sama diri kita sendiri untuk mengelola keuangan, gitu, investasi dan lain-lain. Jangan sampai kita hanya percaya sama orang lain, sehingga begitu nanti bermasalah, ya kita malah jadi dalam kondisi yang berat. Termasuk kemarin kan kayak 2020 ini juga kan banyak investasi-investasi yang bermasalah kan. Salah satunya kayak kasus apa kemarin itu financial planner kemarin yang masalah Mia, tahu tuh kemarin. Joska. Nah, itu kan ternyata ketika masuk ke investasi, investasi nggak benar, ya kemudian jadi rame gitu. Nah, kalau menurut saya sih kenapa kita harus ke Joska gitu kalau investasi? Belajar aja kita sendiri dan kita bisa eksekusi sendiri juga gitu. Oke, itu saya kira teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan atau didiskusikan. Berarti Kang Nanang tuh kalau disimpulkan itu apa portofolio investasinya apa aja tuh Kang? Tadi kan ada bisnis dua kan di Depok sama di Serang, betul ya? Bisnis real bisnis ya, betul? Ya, yang kedua tadi ada di reksadana, betul ya? Reksadana saham ya, betul ya? Reksadana saham syariah ya. Yang ketiga apa tuh? Apalagi Kang? Monggo Kang. Kalau saya fokus di sini aja Kang Egis. Jadi kan diversifikasi kan katanya begitu ya. Betul. Kalau kalau kita investasi itu kan harus diverse kan gitu. Nah, cuma kalau pengertian saya diversifikasi itu di berbagai aset kategori gitu. Bukan hanya di satu aset. Kalau misalnya orang bicara diversifikasi itu bukan beli saham Astra, saham Unilever, saham Anu gitu. Yaitu diversifikasi di skup yang kecil, namanya paper asset gitu. Nah, namanya saham gitu. Nah, kalau saya lebih tertarik berinvestasi itu di semua lini ini gitu, karena kan saling berkaitan. Kita investasi di pasar modal itu kan dari sisi moneter, dari sisi inilah gitu ya, nggak langsung ke sektor real. Nah, tapi kemudian juga saya tetap main di sektor real, di bisnis. Kalau yang di Banten itu ke bisnisnya peternakan, wisata pertanian, gitu dan lain-lain. Kalau yang di Depok itu lebih ke investment company, jadi dia ngasih ngasih modal ke kawan-kawan kita, alumni BPSDMS gitu, alumni Nurul Fikri yang punya usaha gitu, ngebangun perumahan, ngebangun workshop dan lain-lain. Terus termasuk bisnis kecil-kecilan lah yang sebenarnya nggak bisa dihitung gitu, kayak misalnya mendukung saudara bikin warung gitu kan. Kemudian kalau musim kopi kita beli kopi, modalin kopi gitu kan. Kalau misalnya musim pala, sekarang kan lagi musim pala tuh, kita ngumpulin pala gitu dan lain-lain. Kalau saya mainnya di 4 hal ini Kang, ada komoditas, ada paper asset, ada properti, sama ada bisnis. Oh, properti gimana Kang? Properti tadi belum dibahas kayaknya. Oh, properti sudah sempat dibahas tadi. Nah, kalau properti tadi bahas. Maksudnya realnya apa Kang Nanang propertinya? Kalau properti saya masih residensial Kang. Saya masih rumah landed house lah gitu. Jadi kalau kata Teh Ailani kan ulah meuli apartemen cina. Teh Ailani Makamari ngan 30 tahun cina izinnya. Nah, kalau saya dulu tuh sempat pengen dulu saya sempat pengen beli apartemen di Jatinangor gitu. Waktu ada awal apartemen di Jatinangor. Tapi itu jadi karena uangnya tidak ada Kang Egis. Sekarang pas saya ke Jatinangor, pas sekarang saya ke Jatinangor, aduh gitu aja kalau hari tante di seriusin gitu. Ternyata kan Jatinangor rame kan sekarang, apalagi ITB. Bisa disewain ya. Ya apalagi ITB kan dipindahin ke Jatinangor gitu. Jadi demand-nya lebih banyak. Nah sekarang saya masih landed house aja Kang Egis. Ada rumah alhamdulillah disewakan gitu. Nah per tahunnya saya lihat ya alhamdulillah yield-nya lumayan lah buat nutup kebutuhan gitu, termasuk kita berleluasa kalau mau beramal gitu Kang.
Wah, itu luar biasa ya. Masya Allah Ya. ya. Masya Allah. Ada yang lebih luar biasa lagi nih dari kawan-kawan di sini, Kang Yasir, Kang Genta, Teh Mia. Ini lebih ke insight ya, review selama 2020. Mangga Kang, kalau ada yang ingin ditambahkan. Kang Nanang, ini Ya. kan apa Kementerian Keuangan ya, di akun resminya kan lewat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko udah upload berita nih. Jadi APBN tahun depan 2021 itu pembiayaan untuk defisit anggaran akan lebih besar dari SBN. Betul. Itu sekitar 1.200 triliun. Nah, Betul. artinya kan pemerintah mengharapkan kontribusi dari masyarakat nih, gitu. Betul. Nah, ya kalau bisa teman-teman barangkali ada yang belum pernah atau yang mau nyoba sama sekali. Nah, 1.200 triliun ini kalau misalkan menurut Kang Nanang nih, kita sebaiknya ngambil porsi berapa nih? Kalau dari kan tadi kan kita 4 nih, ya ada properti, ada bisnis. Nah, terutama buat yang kalau kayak saya kan orangnya nggak pengen high risk lah, ya moderat ke bawah lah. Ya. Sebentar saya ini ya Kang. Saya juga baca itu Kang ada di DJPPR ya. Ya, DJPPR. Saya lihat tadi di DJPPR ya sampai 1.000 triliun, benar. Ini kan target yang luar biasa ya, karena salah satunya kan mereka juga pengen memperdalam market dalam negeri kan, dengan dibukanya SBN retail ini, partisipasi masyarakat pengen lebih besar, dan itu ternyata setiap rilis SBN retail itu nanti ada laporan, jadi berapa orang milenial, berapa orang PNS, berapa non PNS yang berpartisipasi itu kebaca langsung datanya. Kalau saya lihat dari yield-nya ya Kang, kan si SBN ini dia berupa yield, bukan berupa capital gain. Saya dulu ikut SR007 sama SR008. Ini sekarang masih efektif ya, masih belum kembali uangnya, karena uangnya dikembalikan tahun 2021 sama tahun 2022 kalau tidak salah. 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, uang kita ketika kita masukkan dengan nanti pas diterima di akhir tenor itu nilainya akan sama. Jadi kalau kita naruh 100 juta sekarang, nanti bulan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi nilainya sama. Yang kita dapat setiap bulan adalah ini Kang, suku bunga acuan plus spread ini. Jadi kalau misalnya SR013 itu 6,05%, 6,05% gitu ya. 6,05% per tahun. Hey, how are you? 6,05% per tahun. Nah, 6,05% per tahun itu dibayarkan setiap bulan, Kang. Bayarkan setiap bulan. Nah, kalau saya lihat tuh di rekening saya, alhamdulillah lah, kan katanya kalau rekening itu harus banyak yang hijaunya daripada yang merahnya katanya ya, gitu. Nah, alhamdulillah itu jadi banyak yang hijaunya. Nah, cuman yang hijaunya itu 100.000 gitu, 200.000 gitu. Waduh, gitu, kurang gede nih naruhnya gitu ya. Cuma memang kalau dilihat dari yield ini, buat saya sebenarnya agak kurang menarik, Kang. Kalau kita bisa ada alternatif yang lain. Nah, kalau dari usaha, saya biasanya dapat di antara 18-20% per tahun. Nah, kalau di saham misalnya untuk tahun ini, karena agak berbeda nih tahunnya, itu kita bisa sampai 44, kemarin tuh saya lihat 45% return. Tapi kan cuma tahun 2020 aja. Saya kira 2021 nggak akan sama dengan tahun 2020 gitu. Nah, jadi kalau mau aman sebenarnya Kang Yasir, tergantung resikonya. Kalau Kang Yasir memang tipikalnya aman, saya kira naruh di sini ya nggak ada masalah. Akan kayak nunda pokok lah gitu. Sekarang Kang tinggal targetkan aja. Kan Ari Negara mah tidak akan gagal bayar dan tanda kutip. Kalau gagal bayar juga Kang Yasir tahu persis kondisi keuangannya seperti apa kan gitu. Nah, tinggal minjem lagi lah gampang dari yang berikutnya. Nah, yang perlu Akang targetkan itu, Akang perlu dapat uang berapa sebulan gitu. Nah, kalau Akang udah tahu targetnya, misalnya Akang perlu dapat 5 juta sebulan gitu. Nah, 5 juta sebulan dibagi ini 6,05% lah kurang lebih kan akan ada di kisaran itu ya tahun depan.
6% sampai 7%. Nah, Kang perlu naruh duit berapa, gitu aja hitungannya gitu. Kembali ke resiko masing-masing, karena kalau saya bilang 20% juga, nah pertanyaan berikutnya kan 80% ditaruh di mana gitu kan. Kalau ternyata 80%-nya Kang tipikalnya nggak agresif, kan nggak cocok juga masuk di pasar saham. Nah, kalau mau, Akang bikin pembanding di reksadana. Nah, kalau reksadana ini kan sekarang sangat mudah ya, sampai di nih saya coba bagi nih di sini. Sampaikan di IEY bisa beli reksadana sekarang mah. Di Bukalapak bisa beli reksadana. Nah, ini reksadana di Bukalapak nih, ada yang syariah, ada yang non syariah. Nah, kita bisa pilih lah. Contoh misalnya reksadana mandiri syariah pasar uang gitu. Ini kan kurang lebih sama returnnya Kang Yesir. Nih, coba. Oke. Nah, ini returnnya kurang lebih nih dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 3,25%, Kang. Jadi masih mending MDM, mending SBN. Ini dalam 1 tahun nih. Nah, ini cuman memang si pasar uang ini nggak terpengaruh sama crash lah gitu. Tapi kalau dibanding negara yang bayar ya lebih aman negara gitu, Kang. Nah, bedanya